Waduh, akhirnya bisa collab sama seseorang yang, wih, sangat penting loh. Ini terkenal di kampus saya di Iya. Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya makasih banget Kak Tita udah mau join nih di Mm-mm. video YouTube yang sangat sederhana ini, tapi mudah-mudahan hari Iya. ini bisa ada yang kita bisa dapetin gitu loh melewati Pasti. video hari ini. Nah, sebelumnya Iya. mau aku yang kenalin atau Kak Tita sendiri yang kenalin diri? Ya boleh. Boleh aku. Oh iya, oke, silakan. Oke, halo semuanya. Aku senang banget nih diajak collab sama Diki nih di Sidik maksudku. Di YouTube channelnya Mango. Sharing-sharing seru sih. Jadi kita obrolannya santai, serius tapi santai. Em, aku alumni dari IDI ya, sejurusan sama Sidik dulunya gitu. Udah gitu aja. Oh iya, oke. Jadi welcome Kak Tita Desyara SPD, yoi. Jangan lupa udah lulus kan soalnya kan. Udah Iya, sementara benar. saya masih bergelut dengan urusan skripsi dan semoga bisa SPD Iya, tahun ini. Amin, amin, amin. semangat. Amin, amin. Ya, tapi yang udah disinggung tadi juga, Kak Tita ini mahasiswa pendidikan bahasa Inggris Universitas Negeri Jakarta, tapi sudah alumni angkatan Iya, 2015. Kalau iya misalnya betul. sejurusan juga sama saya angkatan Mm-mm. 2016. Dan Kak Tita ini yang paling berkesan gitu loh, itu adalah Ih, mahasiswa berprestasi UNJ tahun 2018 ya, 2018. iya benar. Mantap sekali senior saya ini yang satu ini, ya Allah, belum Aduh, ya bisa Allah. jadi mawapres tapi ya salut, salut banget. Nah, kaitannya kenapa aku ajak Kak Tita di video pada hari ini adalah Mm-mm. uh, karena Kak Tita ini terkenal sekali, bukan terkenal juga ya, apa ya, sering membicarakan, ya tapi terkenal juga sih, terkenal membicarakan tentang digital literacy atau literasi Ya. digital, yang dimana Alright. pada video hari ini aku ini akan mengangkat topik tentang itu berdasarkan Sip. pengalaman yang aku dapetin sendiri di media sosial gitu loh. Jadi Gitu. gini Kak Tita, sebelumnya aku kasih latar belakangnya dulu ya, kenapa aku mengangkat cerita ini dan topik literasi digital ini dan Oke. aku angkat di YouTube pada hari ini, karena sebelumnya dan kita sebetulnya udah sama-sama tahu ya Iya, Kak Tita sebenarnya ya. aku juga ngelihat Diki. Iya, jadi aku itu sempat diserang oleh sebuah circle Twitter karena Oke. karena aku mengomentari salah satu yang bagian dari circle Twitter itu, mereka itu berkumpul, ya kan? Berkumpul di Alright. tengah masih suasana pandemi ini dan foto-foto santai melakukan kegiatan tanpa melakukan protokol kesehatan. Yang Nah, iya sebetulnya betul. kalau hari-hari biasa sih sebetulnya itu fine-fine aja, tuh sah-sah aja dan Iya, tidak pernah benar ada benar benar masalah. banget. Cuman kan pada saat ini, setidaknya pas suatu hari itu aku komentarin, itu masih dalam suasana pandemi gitu loh, dimana pandemi Iya ini kan, benar. pandemi corona ini, COVID-19 ini kan terjadi gak hanya di negara kita doang ya kan, Kak Tita ya, tapi di Benar. seluruh dunia juga terjadi gitu loh, pandemi ini gitu. Nah, I see. akhirnya mungkin mereka tidak terima, dan akhirnya beberapa dari mereka, dari bagian circle Twitter itu, justru menyerang aku balik lewat Iya. foto. Aku jadi pernah ngupload foto gitu di bulan Juni kemarin. Aku ngupload Iya. foto abis main futsal gitu sama beberapa teman, dan juga ada senior aku juga yang mungkin Kak Tita juga kenal ya kan, orang-orang itu Iya, siapa. pasti. Yang sebetulnya di tweet itu sudah jelas aku ngasih keterangan foto itu diambil tahun 2017. Terus aku I see. seakan-akan ingin ingin dimunculkan dengan persepsi kalau misalnya, loh,
lu sendiri nyerang gue meet up, tapi lu sendiri main futsal pas Iya, masih iya, iya. pandemi gitu Iya, loh, ya iya. kan? Ngerti ya? Personal Ngerti ya attack Jun lah ya? ya. Heeh. Ya ngerti ya Kak Tita ya. Terus kayak, hah? Kok mereka tiba-tiba nyerangnya dari sini gitu loh. Padahal itu udah jelas gitu. Aku ada tweet yang menyatakan itu foto futsal tahun 2017, bukan di tahun 2020 ini saat pandemi gitu. Dan I see, I see. akhirnya aku counter balik dan mereka akhirnya juga akhirnya redam dan dibantu juga waktu itu alhamdulillah oleh Katita juga dengan opininya yang sangat bagus juga, mereka juga akhirnya diam. Tapi ya atau sih emang itu saat itu circle mereka juga tidak hanya dihujat oleh aku, tapi dihujat banyak orang juga. Kayak hampir seluruh, Iya, nggak hampir benar-benar. seluruh sih, tapi mayoritas orang di Twitter juga menghujat perilaku mereka gitu loh ya, dengan sembrono meet up di tengah pandemi tanpa protokol kesehatan gitu. Iya, iya, benar banget. Nah, yang Oke. aku sebelumnya aku mau minta penjelasan dulu nih dari Kak Tita. Sebetulnya secara umum, soalnya aku ngeliat ini kan berarti mereka itu tidak apa ya, tidak punya sense of awareness. Koreksi aku kalau aku salah ya Kak Tita ya. Sense of Iya, iya. awareness yang terkait juga dengan literasi digital. Mereka tuh tidak membaca atau meneliti dulu gitu loh foto aku yang mereka serang itu sumbernya tahun dari berapa tuh kayak gimana gitu. Iya, benar-benar. Nah, tapi sebelum kita ngarah ke situ, aku pengen bukan minta sih, kayak pengen, iya minta juga sih, minta penjelasan gitu loh. Menurut Kak Tita tuh, literasi digital in brief secara umum tuh sebetulnya apa sih gitu, literasi digital itu? Oke, kalau misalkan in brief, sebenarnya literasi digital tuh berkaitan sama cara kita sih sebenarnya menemukan, menggunakan, mendistribusikan, sampai menganalisis informasi yang ada di platform digital, salah satunya sosial media, entah itu Twitter, Instagram gitu sih. Briefnya gitu sebenarnya. Jadi istilahnya tadi Pak, kita yang aku tangkap berarti kita itu berarti menelaah informasi yang kita dapat juga Iya, kan ya Kak Tita ya, betul. dari media sosial kan apapun itu. Betul. Dan aku sih menggelitik juga karena apakah mungkin orang Indonesia itu masih kurang literasi digitalnya, makanya hoax juga banyak beredar juga kan di media Nah, benar sosial banget. ya Iya, kan, dan benar banget. hal-hal negatif lainnya yang terkait karena tidak memperhatikan literasi digital itu sendiri. Nah, melihat hal-hal negatif itu, aku sih jadi penasaran gitu. Menurut Kak Tita, apakah circle Twitter yang nyerang aku tadi itu tuh, yang nyerang aku kemarin-kemarin itu, apakah ada kemungkinan mereka tidak terliterasi dengan baik dalam hal literasi digital ini? Menurut Kak Tita gimana? Oke. Kalau misalkan nanggepin yang circle Twitter ya, kan aku juga lihat tuh pas sidik di ini. Sebenarnya ada dua kemungkinan, Dik, sebenarnya. Yang pertama, kemungkinan sebenarnya mereka kan sebenarnya, gue yakin mereka tuh sebenarnya ngeh sih, kayak ini tuh baru masuk new normal, kayak gitu-gitu kan, terus masih corona. Aku yakin sebenarnya mereka masih ngeh. Nah, pertanyaannya, kayak yang tadi yang sidik tanyain, yang masalah literasi digital, yang pertama awareness-nya mereka sih, kayak terutama mengenai konsep new normal, ngerasanya new normal tuh kayak udah normal, padahal enggak. Kayak tadi tetap harus ada protokol kesehatan dan masih ada larangan ngumpul. Jadi in case ini sebenarnya mereka awareness-nya belum sampai ke situ loh, awareness dan sekaligus literasi digitalnya tuh dalam hal artian memahami konsep new normalnya sendiri sih, kayak yang penting nongkrong, yang penting ini, kayak gitu. Padahal konsep new normalnya mereka belum ngerti sepenuhnya. Nah, ini relate banget sebenarnya sama literasi digital. Atau yang kedua, yang masalah mereka nyomot foto sidik juga nih, berkaitan sama hal, ada namanya confirmation bias sih. Confirmation bias tuh kayak mereka tuh cuman pengen nyomot-nyomot informasi yang relate sama mereka dan bisa mereka gunain secara personal. Nah, dalam hal ini mereka nyomot nih foto-foto sidik yang menurut mereka bisa buat attack dan kayak ini bisa buat gue pakai nih buat nyerang kayak gitu. Jadi terkadang manusia juga selain awareness-nya rendah tentang literasi digital and such things, kadang mereka juga cuma milih-milih informasi yang menurut mereka sepihak sama mereka gitu loh. Jadi bias jatuhnya kayak gitu. Ya, oke. Iya, aku setuju banget, sumpah. Dan yang paling menarik yang aku highlight itu tuh confirmation bias tadi yang Kak Tita jelasin tuh ya. Iya.
oh mungkin ada nggak nih ya barang yang mungkin bisa gue serang nih. Terus Betul. habis itu, Nah, wah iya. ada nih foto bareng-bareng nih. Oh ternyata Nah, juga itu. ngumpul juga pas masuk pandemi. Tapi Nah, iya. bagiku tuh mereka tuh niat tahu Ajuma. Kayak Iya, eh, emang. gimana ya? Itu foto aku upload bulan Juni. Kan Heeh. mereka itu aku serang bukan aku serang ya, aku komentarin itu di bulan Juli. Dan mereka nyerang aku juga Mhm. di bulan Juli kan. Itu Juli pertengahan, Mhm. Juli awal. Oh, Juli awal, sorry, Juli awal. Mhm. Itu kan dari bulan Juni ke Juli di Twitter itu kan aku sering banget upload foto. Banyak tuh, Mhm. Iya. istilahnya itu kan pasti foto udah agak ketimbun di bawah kan dan mereka mencari Iya. gitu loh. Nah, Tapi itu ya enggak gitu kenapa tuh? iya, maksudnya mereka niat banget. Oh iya, oke Renada. Iya oke oke. Iya maksudku tuh mereka sampai segitunya punya niat untuk menjatuhkan aku, tapi dengan cara yang mereka sendiri pun apa ya, akhirnya pun jadi bumerang gitu loh karena mereka tidak memperhatikan Mhm. informasinya secara keseluruhan Hmm. gitu loh. Nah, kalau kayak gitu, apakah mungkin mereka itu, karena aku yakin mereka itu tidak bodoh ya setidaknya ya. Kan mereka Iya, juga heeh, menempuh seenggaknya mereka pendidikan kan tahu ya. Mereka sikon, heeh. ya mereka tahu situasi dan kondisi kan. Tapi apakah hal itu bisa karena apa ya, muncul karena emosi yang meluap, Mmm, jadinya mhm mereka mhm mhm. mengaburkan Mhm fakta-fakta mhm yang mhm. ada di sekitarnya, Mhm. dan Mhm. itu menurut pandangan Kak Tita gimana tuh Mhm. tentang itu? Nah, berkaitan sama emosi, bisa juga sebenarnya masih relate juga sama confirmation bias. Terus yang masalah Hmm. emosi kan, kita ibaratnya menyerang mereka tuh pakai argumentasi logis ya, kayak ngasih tahu Hmm. mereka ini tuh masih new normal, harus gini-gini. Nah, in case sebenarnya mereka nggak bisa attack balik dengan argumen yang logis, makanya mereka pakai emotional quotation mereka, maksudnya pakai sense of personal attack-nya mereka sendiri, karena mereka nggak bisa ngebalikin bilang, ah nggak apa-apa loh, kayak gini gitu. Akhirnya mereka Iya. nyerang secara individu. Itu sih ketika orang udah kehabisan argumentasi yang logis, biasanya mereka nyerang personal, dan menurutku itu yang terjadi ke Sidik sama circle-circle itu. Hmm. Kayak gitu. Dan tidak memungkiri hal yang sama terjadi hal yang sama Mm-mm. terjadi padaku bisa terjadi juga ke orang lain kan, ya kan Pasti, Kak Tita? iya sering kan. Biasanya orang kalau lagi ribut di Twitter, kalau udah kehabisan argumen pasti nyari celah, nyari flows-nya orang lain kayak gitu. Iya sih, itu kayak sebetulnya bahaya juga ya. Jadinya kan bisa Iya. menimbulkan keributan baru gitu kan, yang harusnya Nah, bisa dicegah dengan literasi digital yang mereka punya sebetulnya nah kan. makanya Dan mereka nggak rated size dulu, nggak ngelihat konteks uh, fotonya, for example kayak gitu. iya. Nah, bahaya kan. Nah, aku jadi kepikiran ini, Kak Tita, bahayanya kalau Mm-mm, misalnya mm-mm. kita itu nggak ada awareness Nah, digital literacy dalam bermedsos itu, bahayanya bisa sejauh apa sih, Kak Tita? Apakah akan sangat besar atau gimana gitu? Menurut Kak Tita tuh. Kayak aku ngerasanya iya. soalnya ini bakal gede banget gitu loh ini. Kalau misalnya Iya, kita tapi setuju Dik, emang bener, emang bakal gede banget, parah banget sih, kayak bahkan kalau kita nggak punya awareness dari hal sekecil tadi nih, kayak yang mm, kasusnya yang terjadi sama Sidik, kalau orang-orang kayak gini tetap tidak aware, dibiasakan, bisa-bisa mereka bakal create hoax, bisa-bisa create oh iya. fabricated news, Mm, bisa-bisa nge-framing orang. Menurutku nge-framing orang tuh udah sampai parah. Misalkan, let's say mereka nge-framing Sidik juga jadi sesuatu yang buruk, atau bahkan mm, bisa nge-framing lebih besarnya lagi ke circle yang lain, ke orang yang lain, yang menurutku itu akan jauh lebih parah kayak gitu. Jadi kayak bikin fabricated news, fabricated story yang dibuat-buat lah kayak gitu, yang ya udah bener enggaknya mah nanti, yang penting gue bikin ini, gue nunjukin ini, kayak nge-frame jatuhnya. Menurutku itu udah bahaya mm. banget sih, nge-frame orang tuh parah sih kayak gitu. Iya. Dan iya yang aku paling highlight juga tuh yang hoax tadi, yang bisa menimbulkan hoax baru yang akhirnya bisa gara-gara hoax itu bisa menimbulkan apa ya, istilah perpecahan lagi atau keributan baru Heeh, lagi gitu loh di betul tengah-tengah betul. Apalagi mereka. kalau sampai orang percaya kan. Nah iya, terus jadinya aku sebagai individual yang sebetulnya berusaha mengingatkan mereka gitu loh, hey nggak baik Nah, gitu loh sebetulnya.
Heeh. Sebenarnya nggak baik kalau misalnya kumpul di tengah pandemi gitu. Terus tiba-tiba, Mhm. tapi aku diserangnya dalam sisi, oh Mhm. lu aja ngumpul-ngumpul pas pandemi, kenapa gua nggak boleh Iya. gitu kan sebetulnya. Dan Mhm. hoax itu musuh bangsa banget gak sih sebetulnya? Iya, benar banget. Hoax Semua tuh bangsa parah. gitu. Karena yang terjadi juga, misalnya nih yang aku perhatiin akhir-akhir ini nih, misalnya Mhm mhm. hoax tentang corona itu apa namanya? Itu hanya penyakit yang sebetulnya itu tidak berbahaya gitu loh, bisa disembuhkan dengan mudah gitu loh. Ini jadi kita nggak usah khawatir sama corona Ya karena ampun, tidak parah parah parah. berbahaya gitu. Dan itu Mhm. semua sebetulnya terkait erat sama digital literacy juga kan ya. Aku karena kalau Iya. misalnya mereka punya digital literacy, menurutku mereka tuh pasti Mhm. akan mencari gitu loh, faktanya itu gimana, apakah benar Betul corona ini betul. hanyalah penyakit yang simple, yang tidak Nah, perlu betul. dikhawatirkan gitu kan. Mhm mhm mhm. Dengan fakta, padahal tenaga medis di seluruh Indonesia tuh, aku tuh Lagi meluapnya saat itu struggling tuh, banget, iya. iya, Heeh. tenaga medis Indonesia itu lagi struggling banget. Faktanya juga, ibuku juga adalah I seorang see tenaga I see I medis see. gitu loh. Ya aku jadi kayak Heeh 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 heeh. keluap juga dengan saat itu. Kayak, mohon maaf ya, "Bangsat, ibu gue udah capek-capek kerja di rumah sakit, lu semua pada ngumpul." Aku jadi kayak waktu itu kebawa emosinya sih gitu Iya loh. iya. Salahku Relate sih, juga, pasti relate. iya, salahku juga kayak gitu tuh. Nah, terus yang sekiranya nih yang kita bisa apa ya, lakukan untuk Mhm. mencegah hal-hal ini tuh nggak Mmm. usah terulang lagi gitu loh. Iya Gimana sih iya iya. caranya kita untuk meningkatkan awareness dalam literasi digital itu Mhm sendiri menurut Kak Tita gitu? mhm. Menurut aku kan ini relate banget ya sama kehidupan kita, kayak kita sehari-hari ngeakses news, ngakses media sosial, banyak banget kayaknya informasi, broadcast segala macam ya, yang harus kita lakuin pertama kali ya, lihat sih sumbernya kredibel atau enggak. Habis gitu Mhm, kita tetap harus baca juga, baca beritanya clickbait atau enggak. Karena kan banyak mhm. kan yang judulnya apa, isinya apa, kayak gitu. Iya, Habis dibaca, jangan berhenti di satu sumber sih. Kita harus baca berita yang bahas serupa, tapi dari sumber lain, terus mhm, ngekomparasi deh. Kayak gitu. Oh, habis ngekomparasi bikin kesimpulan sendiri. Ternyata yang bener gini loh, yang salah gini. Kalau mhm, udah tahu salah, jangan di-share ulang. Kalau mmm, misalkan bener, bener. coba baru dibagikan. Kayak gitu. Jadi istilahnya di-recheck dulu ya, segala apapun Betul yang sekali. kita lihat, apapun yang Hmm. kita dapat gitu, ini bener nggak sih Nah, ini? iya. Gampang Apa sebenarnya, tinggal kitanya aja niat mau apa enggak atau mager. Biasanya orang mager kan kayak gitu tuh. iya sih, iya kayak aku pribadi pun juga kadang-kadang masih mager sih, tapi karena sejak aku diserang circle Twitter itu kemarin Nah, dan aku terkait erat dengan itu gitu loh. Aku jadi nyadar sendiri kayak, mhm. wah ini kalau misalnya gue yang nggak paham tentang literasi digital, nanti bakal makin banyak juga nih netizen-netizen yang Iya. sebetulnya akan mengikuti gitu loh. Mhm. Apalagi kan aku juga kemarin apa ya namanya ya, sebetulnya sih aku, pribadi kalau misalnya ternyata aku melakukan kesalahan, ya aku terima gitu loh. Mhm Istilahnya aku mhm. terima konsekuensinya. Tapi Mhm mhm. justru mereka sendiri yang menimbulkan permasalahan baru akibat tidak awareness-nya mereka itu sendiri dalam, melihat informasi apa sih Iya, yang digambar aku sepotong-sepotong itu. Iya, informasinya. dan akhirnya menyerang dengan informasi sepotong itu, gitu kan. Dan Mhm. itu yang akhirnya bisa menimbulkan perpecahan baru itu. Oke. Mhm. Nah, itu Iya, mungkin benar yang benar. terkait sama circle Twitter ya. Mhm. Sekarang aku boleh nanya yang sedikit lebih personal boleh ya, Kak Tita ya? Iya, boleh lah, boleh boleh. Oke. Aku penasaran sama ini sih. Awal mulanya Kak Tita itu akhirnya tertarik banget untuk bergelut, istilah menggeluti bidang literasi digital ini apa sih awal mulanya dan kenapa akhirnya Mmm. bisa sangat menyelam gitu ke dalamnya gitu loh Mhm. dan sangat enjoy seperti kalau misalnya membahas tentang literasi digital gitu. Mhm. Iya, sebenarnya kenapa aku tertarik tuh gara-gara personal experience juga, Dik. Cuman aku Hmm. nggak sampai yang diserang circle gitu-gitu, enggak. Cuman Oh iya. aku kan banyak grup WA gitu ya, dan aku Mm-mm. banyak join juga sih sama grup-grup
pekerjaan yang melibatkan lintas generasi, kayak isinya tuh ada orang dewasa, kayak gitu, orang tua, dan to be honest, dan di saat yang prihatin juga kan mereka sering kayak BC-BC gitu tuh, broadcast gitu. Tapi ternyata kadang pas aku klik tuh kayak clickbait banget dan hoax super parah gitu, kayak misalkan konspirasi tentang apa sih, corona tuh sengaja dibuat-buat atau semacamnya, kan itu Iya. parah banget kan. Iya. Atau kalau dulu tuh pas tahun aku skripsian tuh kayak ada banyak hoax yang tentang alien kayak gitu-gitu, Waduh. atau banyak deh kayak gitu. Akhirnya aku mikir, wah parah banget ya, di circle aku sendiri kayak gini gitu. Nggak orang tua, nggak anak kecil, nggak anak muda, semuanya kok kayak gini. Mereka punya HP tapi kok nggak bisa menelaah. Akhirnya aku tertarik untuk bikin itu skripsi kayak gitu. Dari personal experience sendiri kayak penting banget nih buat spread awareness-nya kayak gitu. I see. Iya. Aku kayak setuju banget sih, aku denger tadi ceritanya Kak Tita tuh kayak sebetulnya tuh kita itu punya sumber alatnya. Kita tuh punya alat untuk memilah informasi. Kita punya gadget, misalnya HP yang aku pegang, ini aku punya HP. Terus habis itu semua orang Indonesia, bukan semua sih, mayoritas orang Indonesia juga pasti punya akses untuk mengakses informasi dan bisa memilah-milah informasi gitu loh. Iya, Tapi benar. akhirnya kenapa muncul lagi hoax, habis itu kayak muncul lagi kayak berita-berita palsu, berita bohong, justru karena Iya. ini pendapat aku pribadi, mungkin karena ketidakmampuan mereka sendiri dalam Iya, memilah informasi yang harusnya itu mana yang benar, benar. mana yang salah gitu ya kan. Dan Benar. itu juga terkait banget sama literasi digital kan. Dan bahayanya Benar banget. apalagi yang aku coba sempetin kalau misalnya di medsos gitu kan, ya di Twitter, entah di Instagram dan media sosial lainnya, karena kan zaman sekarang media sosial itu kan pasti luas banget kan ya Kak Tita ya, kayak Benar. apapun bisa tersebar dengan cepat gitu kan, Iya, dan betul. bisa mencapai gadget kita, gawai kita dalam sepersekian detik gitu ya kan. Dan akhirnya jadi sayang banget nggak sih Kak Tita kalau misalnya Nah, kita tidak mempunyai kemampuan untuk memilah-milah informasi yang mana yang benar dan mana yang salah untuk kita sendiri gitu. iya, kayak people have advanced technology, but not all people bisa gitu loh criticize everything on it gitu, dan itu harus ditumbuhkan sih, nggak bisa secara instan kayak gitu. Kitanya sendiri yang harus bisa kayak gitu. Iya, benar. Iya, benar banget. Oke, wah, nggak kerasa kayaknya udah mencapai limitnya gitu, karena aku pakai yang Zoom yang limit yang cuma 40 Iya, menit dan betul. takut tiba-tiba close. Nah, sekarang aduh maaf banget ini emang masih Santai, Dik. amatir YouTuber, maksud aku kan kalau YouTuber lain kan kayak Ya, bisa ini, enggak lah. aku cuma bisa segini. Oke, tapi untuk menutup video pada saat ini, ada closing statement nggak dari Kak Tita agar orang-orang nih, ayo dong sadar, ayo dong I tingkatkan see. lagi kemampuan literasi digitalnya gitu. Iya. Motivational quote mungkin atau apapun gitu. Iya. Aku simpel aja sih pokoknya, bagi semua orang, setiap kita ya, entah tua, muda, kecil, semuanya, jangan sampai kita jadi bagian dari rantai penyebaran hoax ya. At least buat diri kita sendiri, pilah-pilah lagi informasinya, mana yang penting, mana yang benar, mana yang enggak, karena caranya tuh mudah kayak yang tadi aku sama Sidik udah jelasin, dan tinggal kitanya aja nih, decision kitanya gitu. Mau mikir dulu sebelum share, atau mau share dulu baru mikir, kayak gitu. Mantap itu. Mau mikir dulu baru share atau share dulu baru mikir. Itu sesuai juga dengan podcastnya Kak Tita, guys. Jadi Kak Tita Desyara ini punya podcast yang namanya apa? Titalker apa Titalker by the way? Titalk. Kalau nama podcastnya Titalk, tapi official akunnya Instagram. Titalker kayak gitu. Nah, Oke, bisa di follow. Nanti aku juga mungkin aku cantumin ya nanti di bio. Iya, keren banget, makasih Sidik. Iya, kita harus pasti. berkolaborasi untuk kebaikan, benar banget. Aku suka anak-anak muda kayak gini.
Apalagi gimana aku punya keresahan. Sumpah itu aku semalaman Iya. gak bisa tidur gara-gara diserang. Banyak banget yang nyerang aku di mention, Iyalah, ya kan. pasti, Aku kaget. pasti, pasti, Siapalah aku pasti. bukan orang terkenal, orang anta beranta tiba-tiba diserang oleh orang segitu Iya, banyak. walaupun kita nggak kenal orangnya, tetap aja gak sih kayak ada anxiousness yang muncul kayak gitu. Iya. Yang paling aku bikin, soalnya sih takjub sih ya, cara kerja mereka itu loh Kak Tita. Circle Twitter itu Mhm. kayak punya apa ya, grup sendiri, abis itu kayak Terorganisir serang. Iya, mereka. terorganisir, iya bener. Lu serang ini dong dengan kalimat ini. Mungkin kali ya, mungkin. Lu Iya, serang ini iya, dong iya. kalimat itu. Tapi tujuannya ke Iya, orang yang satu orang yang sama. Gila yakin sih ini. banget mereka ada grup, Dik, pasti. Yakin banget. Makanya aku kan pernah bikin video juga tentang circle Twitter Mm-mm. episode kedua. Terus aku di situ bilang sebetulnya nggak apa-apa ada circle di Twitter asal Iya, circle-nya itu heeh. membawa hal yang positif Iya, gitu loh. heeh, iya. Bukan memecah belah dan Betul, 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 betul. menyebarkan apapun lah gitu. Tapi selama yang aku temuin beberapa tahun aku main Twitter, belum ada circle yang positif. Sampai sekarang Iya. yang aku temuin Cuman buat pengalaman aku. hahi doang ya, cuman Iya. hahi gitu. Terus habis itu ayo mutualan atau nggak JB aku dong, join bareng. Dia replies mentionnya banyak dan sebagainya dan jumlah followersnya juga banyak. Ya tapi Pengen pansos sih intinya mah ya. iya benar Bang. Tapi ya semoga ada circle Twitter yang bisa membawa pengaruh Positif, positif dah. Iya, itu jangan ada circle Twitter yang negatif terus dong. Aduh, buatlah circle Twitter yang positif itu. Bahas apa Iya, kayak benar-benar. bahas tentang sejarah dunia atau apa gitu yang mereka suka Iya, gitu. iya, Yang penting iya. positif aja. Oke deh, Kak Yap. Tita, Desyara, makasih banyak udah Iya, join di sama-sama, makasih channel juga sih, Dik. sederhana dan kecilnya punya aku ini. Nanti Masih juga akan membesar, iya. amin ya Allah. Aku tuh ngincer 100 subscriber dulu tahu, Kak Tita, Iya, kayak iya, bagus, bagus. biar bisa bikin URL YouTube sendiri gitu. Kan aku tuh kalau misalnya YouTuber-YouTuber yang udah besar kan ada youtube.com/apa nama mereka kan. Kalau aku tuh Iya, benar, karena benar, aku benar. masih subscribernya belum 100 dan belum 30 hari juga di Twitter gitu. Aku tuh jadi kayak I see. youtube.com/ bla 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 URL yang kecil gitu, Iya, besar kecil gitu. masih long URL ya. Ya masih low URL gitu ya. Jadinya aku lagi berusaha pansos juga sih ini Ya, collab dengan semangat. orang Tapi yang kan kita keren. pansosnya positif, Sidik, ya Iya, kan? yoi. Pasti itu, pasti. Apalagi it's been an honor for me to collab Ih, with. Iya, ini guys, Kak Tita itu terkenal banget di UNJ itu, ya ampun. Orang-orang yang bergerak di bidang-bidang lomba atau lomba akademik pasti tahu itu loh Kak Tita Desyara itu siapa dan dari mana. Duh, ya privilege ampun. juga buat aku bisa satu jurusan dan kita satu departemen juga ya Kak Tita ya Iya, dulu di iya, BEM benar ya, banget. departemen Dulu pas akademik kamu dan ospek kan aku panitianya. iya seksi K3. K3 bukan sih kedisiplinan Ya, bener, K3? Iya, bener. masih inget dong. Dan juga kita berdua pernah jadi ketua pelaksana program kerja yang sama, seminar akademik, Oh ya nggak sih? iya, bener. Kita kan departemennya juga sama di Iya, BEM Kak kan? Tita, iya, benar banget. Kak Tita seminar akademik di 2016, aku di Mm-mm. 2017. Dan Yap, semoga betul. semdik berikutnya juga lebih baik. Wah, ini, Ya, selalu keren sih kalau Semdik tuh. iya, harus. Tidak rela kalau misalnya nantinya jelek. Oke deh. Iya, Tapi iya. oke deh, makasih ya Kak Tita. Dan makasih juga yang Sip. udah nonton video ini. Yo, Semoga semuanya ada, thank you. ya, semoga ada yang bisa kalian ambil dan pastinya banyak sih karena ini banyak manfaatnya banget dari pembicaraan yang sangat singkat ini sebetulnya, tapi banyak yang bisa kita Tuh. ambil. Sampai jumpa di edisi berikutnya dan mantap. Bye bye.